Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Jelani. Di sini saya akan presentasi tentang penerapan integral dalam bidang industri makanan, yaitu mata kuliah Kalkulus 1 dengan dosen pengampu Bu Yuni Sipau Rohmah SPD MPD. Yang pertama ada definisi integral. Integral merupakan inverse atau kebaikan dari inversial. Integral memiliki banyak kegunaan dalam berbagai bidang, misalnya bidang ekonomi, astronomi, industri, otomotif, permodelan dalam biologi, ilmu fisika, dan ilmu kimia. Kegunaan integral dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali, diantaranya menentukan luas suatu bidang, menentukan volume benda putar, menentukan panjang busur, dan sebagiannya. Integral dalam industri makanan. Integral adalah alat matematika yang digunakan untuk menghitung akumulasi suatu kuantitas seperti bahan baku, energi, atau aliran cairan dalam proses industri makanan. Dalam konteks ini, integral memungkinkan perhitungan total atau rata-rata dari suatu proses yang berlangsung secara kontinu dalam rentang waktu tertentu. Manfaat integral dalam industri makanan. Ada beberapa manfaat integral dalam industri makanan, yaitu efisiensi, memastikan penggunaan bahan baku dan energi secara optimal. Yang kedua ada kontrol kualitas, menjamin kualitas produk dengan analisis data proses. Yang ketiga ada perencanaan, membantu dalam perencanaan produksi dan pengelolaan sumber daya. Yang keempat ada optimasi, memaksimalkan output dengan meminimalkan pemborosan. Kegunaan integral dalam proses industri makanan. Yang pertama, ada perhitungan total bahan baku. Dalam industri makanan, bahan baku sering digunakan secara bertahap atau konsiun. Integral membantu menghitung total bahan baku yang digunakan selama proses produksi. Contoh, jika tepung digunakan dengan laju R, T sama dengan 5T kg per jam, integral dapat digunakan untuk menghitung total tepung yang digunakan selama beberapa jam produksi. Kegunaan integral dalam proses industri makanan. 2. Analisis energi termal dalam pemrosesan. Pemrosesan makanan seperti pemanggangan, penggorengan, atau pasteurisasi membutuhkan energi termal yang dihitung berdasarkan daya yang digunakan seiring waktu. Integral yang digunakan untuk menghitung total energi yang dibutuhkan. Contoh, energi total dalam oven dihitung dengan mengintegralkan daya P dalam kurung T terhadap waktu, sehingga memastikan efisiensi energi. Kegunaan integral dalam proses industri makanan. 3. Optimasi aliran cairan dalam produksi. Dalam produksi cairan seperti jus, susu, atau minuman lainnya, aliran cairan ke tangki produksi sering bervariasi. Integral digunakan untuk menghitung total volume cairan yang diproduksi atau dipindahkan dalam waktu tertentu. Contoh, jika aliran jus ke tangki dinyatakan sebagai Q dalam kurung T sama dengan 50 E dikurangi 0, 1 liter per menit. Integral dapat digunakan untuk menghitung total volume jus dalam periode waktu tertentu. Yang keempat, penentuan biaya produksi. Biaya produksi seringkali tergantung pada laju penggunaan bahan baku atau energi. Integral membantu menghitung biaya total berdasarkan laju yang bervariasi seiringnya waktu. Contoh, jika biaya produksi per jam adalah C buka kurung T tutup kurung sama dengan 200 tambah 10 T, integral digunakan untuk menghitung total biaya selama waktu tertentu. Yang kelima, pengendalian kualitas produk. Integral membantu dalam analisis data kualitas seperti rata-rata, kandungan gizi, kelembapan, atau suhu selama proses produksi. Contoh, jika suhu dalam proses pemanggangan bervariasi sebagai fungsi waktu T buka kurung T tutup kurung, integral digunakan untuk menghitung rata-rata suhu selama proses berlangsung. Di sini ada contoh salah satu, yaitu sebuah pabrik roti memproduksi roti dengan laju produksi
P dalam kurung T sama dengan 100T ditambah 50 roti per jam. Berapakah jumlah produksi roti yang dapat diproduksi selama 8 jam? Tentukan fungsi yang diintegralkan. P dalam kurung T sama dengan 100T tambah 50. Gunakan rumus integral. Integral P dalam kurung T dt sama dengan integral 100T ditambah 50 dt. Hitung hasil integral 100T ditambah 50 dt sama dengan 50T kuadrat ditambah 50T ditambah C. Cara penyelesaiannya adalah jumlah roti yang diproduksi selama 8 jam yaitu 50 dalam kurung 8 kuadrat ditambah 50 dalam kurung 8 dikurang 50 dalam kurung 0 kuadrat ditambah 50 di dalam kurung 0, yaitu 50 8 kali 8 hasilnya 64, terus 50 dikali 64 hasilnya 3200, dan ditambah 50 dikali 8 sama dengan 400. 3200 ditambah 400 sama dengan 3600 roti. Jadi jumlah roti yang diproduksi selama 8 jam adalah 3600 roti. Lalu di sini ada contoh soal yang kedua, yaitu sebuah perusahaan pengemasan makanan ingin mengemas produk makanan ringan dengan laju pengemasan K dalam kurung T sama dengan 5T kuadrat ditambah 2T ditambah 1 kemasan per jam. Berapakah jumlah produk yang dapat dikemas selama 4 jam? Tentukan fungsi yang diintegralkan. K dalam kurung T sama dengan 5T kuadrat ditambah 2T ditambah 1. Gunakan rumus integral. Integral 5T kuadrat ditambah 2T ditambah 1 dt. Hitunglah hasil integral 5T kuadrat ditambah 2T ditambah 2T ditambah 1 kali dt sama dengan 5/3 T pangkat 3 tambah T pangkat 2 tambah T tambah C. Lalu di sini ada penyelesaian yang kedua. Yaitu jumlah produk yang dikemas selama 4 jam yaitu 5/3 dalam kurung 4 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 4 dikurang 5/3 dalam kurung 0 pangkat 3 ditambah 0 pangkat 2 ditambah 0. Hasilnya ada 5/3. 4 dikali 4 pangkat 3 hasilnya 64 ditambah 4 pangkat 2 hasilnya 16 ditambah 4. Lalu hasilnya adalah 5 dikali 64 dibagi 3 hasilnya 106,67 ditambah 16 tambah 4 hasilnya 20. Jadi hasilnya 106,67 ditambah 20 hasilnya 126,67 kemasan. Jadi jumlah produk yang dikemas selama 4 jam adalah 126,67 kemasan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.